Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Masrifa, Urin bin Afdatina, Nur Aini, dan Putri Duratul Hikmah. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang penggunaan media pembelajaran IPS di kelas rendah. Dosen pengampu Bapak Iwan Firmansyah, MPD. A. Penggunaan media pengajaran IPS. Pada bagian terdahulu telah disebutkan tentang berjenis-jenis media pengajaran yang akan dibahas hanya beberapa saja, yang sebaliknya hanya akan disinggungkan saja. Hal ini didasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, ada media yang tercantum dalam daftar, akan tetapi mungkin tidak dapat diperoleh dengan mudah. Selanjutnya, ada juga alat yang penggunaannya sudah sangat dikenal, yaitu 1. Papan tulis. Papan tulis masih memegang peranan yang sangat penting di sekolah dasar kita. Biasanya, guru sering menggunakannya asal jadi saja, namun kita perlu memikirkan letak papan tulis di depan kelas yang baik. Papan tulis terletak di tengah kelas di depan. Juga sewaktu-waktu saat menghadap papan tulis, baiknya tidak berbicara. Bicara kita akan terdengar kurang jelas penjelasannya. Sebaiknya disampaikan pada saat kita menghadap ke arah anak-anak. 2. Media pengganda. Pada umumnya, sekolah dasar kita belum memiliki alat pengganda. Biasanya, pengganda rancangan atau sajian dilakukan dengan cara fotokopi di luar sekolah dan dapat diatur sedemikian rupa. Mungkin sekolah dapat membiayai atau dengan beriuran antara anak dan anak. Adapun beberapa sekolah yang memiliki mesin stensil sehingga penggandaan dapat dilakukan dengan baik. Yang digandakan ialah bahan belajar IPS yang tidak terdapat dalam buku pelajaran. Mesin pengganda tugas utamanya ialah menunjang media belajar lainnya supaya kegiatan belajar lebih bermakna. Perencanaan yang matang dan teliti harus diarahkan kepada bahan yang akan digandakan, sehingga materi yang disampaikan akan memberikan pemahaman kepada siswa dengan sangat baik. 3. Buku-buku. Buku adalah media yang paling sering dijadikan acuan dalam pengajaran apapun, termasuk pengajaran IPS. Biasanya, buku pelajaran yang layak di sekolah harus mendapatkan izin lebih dahulu dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, biasanya buku ditelaah oleh satu tim yang ditugaskan menelaah buku-buku yang layak isi dan susunannya. Jadi, dari segi ini kita dapat melihat apakah buku tersebut sudah dinilai atau belum. Biasanya, buku yang sudah disahkan pemakaiannya diberi catatan dan tanda pengesahan. 4. Majalah dan surat kabar. Majalah untuk anak-anak sekarang sudah cukup banyak. Demikianlah, maka anak-anak kita sudah terbiasa membaca dan mempelajari majalah. Dalam isinya terdapat bahan yang dapat memperkaya bahan belajar. Surat kabar sering menyediakan ruangan khusus yang penting untuk pengajaran IPS. Keuntungan majalah dan surat kabar dari buku pelajaran ialah keduanya dapat mengikuti perkembangan baru. Bahan dari majalah dan surat kabar dapat menjadi bahan guntingan koran. Ada satu sekolah dasar yang menggerakkan anak-anaknya untuk menggunting bahan dari surat kabar dan majalah. Guntingan tersebut dijilid dan dihimpun menjadi bahan bacaan di perpustakaannya. Isinya digolongkan mengikuti penggolongan buku di perpustakaan. 5. Slide dan transparan. Walau bahan proyektor berbeda, namun kedua bahan ini mempunyai persamaan fungsi. Pembuatannya sangat berbeda. Slide dengan pengambilan foto.
Film yang digunakan khusus untuk slide. Transparannya dibuat dengan jalan menulis kertas transparan yang bersangkutan. Akan tetapi, baik slide maupun transparan dapat diproyeksikan sehingga seluruh kelas dapat menyaksikan. Gambar yang tersaji dapat dipelajari dengan teliti oleh para siswa. 6. Film strip. Film strip mirip dengan slide. Bedanya ialah merupakan lembar film yang terpisah. Sedangkan film strip merupakan rangkaian film. Film strip mirip gulungan film hidup, akan tetapi jumlah filmnya terbatas karena hanya potongan demi potongan yang terpisah. Penggunaannya bergantung pada tujuan kita memperkaya bagian mana dari bahan belajar. 7. Model atau realita. Model adalah alat-alat yang sangat dekat dengan kenyataannya. Ukurannya dapat lebih besar atau lebih kecil dari bedanya sendiri, bergantung kepada tujuan penggunanya. Realita merupakan representasi dari suatu benda yang sebenarnya. Wujudnya dapat berupa benda, objek, sisa-sisa pakaian, dan lainnya. Misalnya keris Pangeran Diponegoro atau tiruannya adalah contoh realita. 8. Karta dan grafik. Karta seringkali dianggap meliputi arti yang luas yang diantaranya meliputi grafik, peta, tabel, dan diagram. Dalam menggunakan karta perlu diingat tentang ketetapan, kemudahan untuk melihat dan kemuntahirannya. Penggunaan grafik telah disinggung di muka. Ada bermacam grafik, misalnya grafik garis, grafik batang, dan grafik histogram. 9. Gambar. Gambar yang mengandung bahan belajar IPS banyak sekali. Oleh karena itu, dalam memilihnya perlu pertimbangan yang matang. Seperti untuk media mana saja, mana tujuan pengajaran menjadi acuan untuk memilih dan menggunakannya. 10. Peta dan globe. Tentang pemakaian peta telah disinggung di muka, juga telah disinggung bahwa peta mempunyai kekeliruan karena peta merupakan representasi bentuk 3 dimensi bulat menjadi permukaan dasar 2 dimensi. Globe adalah model yang mirip betul dengan bumi. Dengan globe kita dapat melihat arah, jarak, dan bentuk wilayah yang digambarkan sesuai dengan yang sebenarnya. 11. Pita suara dan piringan hitam. Pita suara atau kaset audio cassette dapat dipakai untuk merekam suara khas, misalnya untuk menggambarkan hiruk pikuk di pasar keramaian waktu panen di suatu daerah atau upacara tradisional yang khas. Piringan hitam pada saat ini umumnya hanya memuat acara musik, akan tetapi mungkin ada musik yang dapat dijadikan ancang-ancang pembahasan pokok dalam pengajaran IPS. 12. Radio. Dalam siaran radio, acara yang sangat penting untuk pelajaran IPS apabila siaran acara tersebut sesuai dengan jadwal jam pelajaran IPS, acara tersebut dapat langsung dimanfaatkan. 13. Diskusi dan kunjungan. Selama di tempat, para peserta diminta untuk membuat catatan secukupnya dan hasilnya perlu didiskusikan masing-masing peserta secara perseorangan. Diharapkan mempunyai pokok atau masalah yang akan disampaikan dalam diskusi. Hasil diskusi dicatat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.